Sidang subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai qiyamul lail, salat malam. Ini kelihatannya wajah-wajah di kita ini insyaallah semuanya ahli qiyamul lail. Amin. Ya rabbal alamin. Soalnya usianya itu rata-rata di atas 40 tahun. Sesungguhnya kematangan manusia itu setelah usia 40 tahun. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu genap usia 40 tahun pas. Itu. Kalau nanti ada yang mau jadi apa kurang dari 40 tahun, saya nggak ngerti itu. Hadirin rahimakumullah. Jangan sampai meninggalkan sholat malam di dalam kitab Al-Minahus Saniyah ala Wasiyatil Matbuliyah, Taklik ala Wasiyatil Syekh Abil Ishaq bin Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah. Jadi di dalam kitab Minahus Saniyah ala Wasiyatil Matbuliyah, Syekh Sayyid Abdullah bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau memberikan judul di dalam kitabnya itu La tatruk qiyamal lail. Jangan sampai kalian atau kita tinggal sholat malam, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab itu beliau mengatakan wala tatruk qiyamal laili fa innahu nurul lil mu'mini yaumal qiyamah yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi. Kata Imam Sya'rani, Syekh Abdullah bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan la tatruk qiyamal laili, jangan sampai engkau meninggalkan sholat malam. Kenapa? Fa innahu nurul lil mu'min yaumal qiyamah. Karena sholat malam itu, qiyamul lail itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian dia mengatakan yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi, di mana cahaya itu nanti di hari kiamat berjalan di depan orang yang qiyamul lail dan juga berjalan di belakangnya. Jadi kita diapit. Ini yang namanya kiamat. Di hari kiamat nanti orang ahli sholat malam itu diapit, dijaga, di depan dijaga, di belakang dijaga oleh amalan yang namanya qiyamul lail. Alhamdulillah. Ini kelihatannya enggak pada sholat malam nih. Lemes banget. Artinya apa? Bagi pengamal sholat malam, qiyamul lail, tatkala kebanyakan orang-orang itu mendengkur tidur. Nah, mendengkur tidur. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Saat manusia menarik selimutnya untuk menikmati tidurnya antara jam 3 sampai jam 4 pagi, lalu ia bangun. Lalu kemudian ia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan insya Allah. Jadi tatkala orang-orang pada nyenyak tidur, mendengkur tidur di tengah sepertiga malam yang terakhir, lalu dia bangun, lalu dia mandi, lalu kemudian mandinya itu kalau bisa itu seluruh tubuhnya dibasahi termasuk rambutnya, itu akan lebih fresh. Tapi bagi yang rambutnya panjang memang agak susah itu. Kemudian melakukan sholat malam qiyamul lail
Sholat sunnah wudhu 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 4 kali. Sholat sunnah taubat 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Jadi yang namanya sholat witir itu adalah sholat ganjil. Nah, kalau umpamanya kita itu hanya melakukan qiyamul lailnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat saja. Kembali kepada Syekh Sya'roni, fa innahu nurul lil mu'mini yaumal qiyamah, karena sholat malam itu nanti pada hari kiamat menjadi cahaya bagi orang yang beriman. Yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi, di mana cahaya itu akan berjalan di depan orang beriman tadi dan juga berjalan di belakangnya, ngawal. Alhamdulillah. Ini kalau jam 3 pagi kebanyakan kalau usia sudah 5 tahun ke atas juga bangun. Allah bangunkan, cuma kebelet pipis. Ini banyak ini. Jadi kalau jam 3 pagi itu Allah bangunkan dengan cara memberikan kebutuhan akan ke kamar mandi. Cuma sayangnya kebanyakan di antara mereka itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin. Amin. Jadi dia kebanyakan di antara mereka itu setelah pipis balik ke tempat tidur, lalu tidur lagi. Di sono Pak, bukan di sini. Enggak juga ya, enggak beda lah. Ya insya Allah enggak. Kata Imam Sya'roni mengatakan, wa fi kalamihin man qala wuqufuhu baina yadillahi ta'ala fi dhalamin tabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yauma tazalzalal aqdam. Nah, ini Syekh Imam Sya'roni mengutip pandangan para ulama sufi. Para ulama sufi itu mengatakan man tola wuqufuhu baina yadillahi ta'ala, barang siapa yang lama berdirinya di hadapan Allah, barang siapa yang lama sholatnya di hadapan Allah, fi dholamin, di kegelapan malam terakhir, di sepertiga malam terakhir, baina yadillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengokohkan qadamaihi, kedua kaki orang itu, ala sirati yaum, pada saat berjalan di atas siratal mustaqim, yauma tazalzala aqdam, tatkala semua kaki itu, orang-orang itu kakinya goyang. Jadi kalau melewati jembatan sirat itu kakinya diteguhkan oleh Allah, maka tidak akan tercebur ke dalam apa yang ada di sirat itu, tapi Allah kokohkan kakinya karena orang-orang itu berdiri ketika sholat malamnya lama. Alhamdulillah. Ini sholat malam ini Pak. Pandangan para ulama sufi itu didasarkan kepada sebuah sabda Nabi, afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat di sepertiga malam terakhir, fi jawfil lail, di sepertiga malam terakhir. Nah, ini Pak. Di salat malam ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita tidak sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Masih ingat Syekh Jabir? Syekh Ali Jabir. Nah, itu orang Madinah yang punya istri orang Indonesia. Mbak, istrinya itu solehah Pak. Beliau itu, istrinya sampai-sampai mengatakan,
kepada suaminya, mohon maaf Syekh, saya hanya bisa melaksanakan qiyamul lail itu cuma 2 rakaat setiap malam Syekh. Kata Syekh Ali Jabir, tidak apa-apa 2 rakaat, yang penting melaksanakan. Jadi tidak usah, kalau memang mampunya 2 rakaat, 2 rakaat jalankan. Walaupun setelah itu tidur lagi, tidur sejenak menjelang waktu subuh, lalu baru ke masjid. Jadi ada orang yang jam 3 atau jam 2 malam beliau bangun, lalu kemudian sholat malam, qiyamul lail, lalu kemudian tidur sejenak bangsa setengah jam, lalu kemudian menjelang subuh pergi ke masjid. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, afdhalu sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Jadi sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di sepertiga malam terakhir. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.